Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di Kitabut Thaharah, khususnya di bab Nawaqidul Wudu, pembatal wudu. Di malam hari ini kita melanjutkan hadis 72 di penomoran cetakan yang saya pegang. Yang belum sebutkan di bab pembatal wudu. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rawahu Muslimun wa 'allaqahu Al-Bukhari. Kata beliau rahimahullah dari Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaan beliau, di setiap saat, di setiap keadaan. Kata beliau rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Wa 'allaqahu Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkannya juga, tapi secara ta'liq. Secara ta'liq maksudnya tanpa sanad. Dan disebutkan oleh beliau dalam Sahih Al-Bukhari. Derajat hadis, kedudukan hadis ini tentunya tidak perlu diragukan lagi, hadis sahih. Beliau bawakan di Kitabut Thaharah, khususnya di bab wudu dan pembatalnya. Beliau ingin memberikan ilmu, faedah kepada kita. Kita sudah tahu bahwa kalau ada hadas maka tidak sah salat. Itu sudah dimaklumi. Tapi bagaimana kalau zikir? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dipersyaratkan juga harus wudu dulu baru kita berzikir? Itu pertanyaannya. Maka beliau jawab dengan hadis yang ada di hadapan kita. Cuma ini hadis umum untuk segala atau seluruh zikir. Umum. Apakah itu dari Al-Quran? Zikirnya membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu juga zikir. Zikir dengan lafaz-lafaz zikir yang kita biasa ucapkan, seperti bertasbih, mengucapkan subhanallah, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, bertahlil,
mengucapkan la ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lain selain Al-Quran. Apakah semua seperti yang dikatakan di hadis atau bagaimana? Apa pembahasan dari ulama kita terkait dari masalah ini? Maka para ulama rahimahumullah di dalam pembahasan fikih, mereka terkait dengan zikir itu terbagi dua. Dari sisi pembahasan. Pertama, kalau zikirnya bukan Al-Quran. Kalau zikirnya bukan Quran. Maksudnya kita berzikir dengan lafaz-lafaz yang memang lafaz-lafaz zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti yang kami sebutkan tadi. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ya. Atau baca hauqala la haula wala quwata illa billah, atau baca subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, atau lafaz-lafaz yang lain dari zikir selain Quran. Itu pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, zikir yang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala membaca Quran. Membaca Quran. Ini pembahasan kedua. Untuk pembahasan pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selain lafaz Quran, bukan dengan membaca Quran. Maka para ulama rahimahumullah taala bersepakat bahwa boleh walaupun tanpa wudu. Tidak silang pendapat. Walaupun kita lagi tidak dalam wudu, boleh kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau subhanallahil azim, subhanallah ya bihamdi, la haula wala quwata illa billah, atau bacaan tahlil yang lengkap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca 10 kali kan ada keutamaannya. Seperti kita membebaskan 10 budak. Kalau kita baca 100 kali dalam sehari, punya keutamaan lain lagi. Akan digugurkan 100 dosa. Akan ditambah 100 kebaikan. Ya, dari keutamaan-keutamaannya. Ini disebut oleh Nabi SAW. Ini sepakat tidak perlu wudu, tidak dipersyaratkan. Untuk suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Apa dalilnya? Ini kesepakatan. Dalilnya Al-Quran. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 191. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan mereka berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan mereka duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Ketika mereka berbaring. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu memikirkan, mentadaburi dari makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa penciptaan langit dan bumi. Ini di setiap keadaan. Berdiri, duduk, berbaring. Kapanpun, dimanapun. Dan ini juga berdalil dengan hadis yang ada di buku yang kita baca. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Ini di setiap keadaan, maksudnya berdiri, duduk, berbaring, suci dari hadas atau tidak suci dari hadas.
umum. Ini selain Quran. Adapun kalau kita baca Al-Quran, kalau memegang mushaf sudah lewat. Sudah kita bahas. Dari pendapat para ulama di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita baca tanpa pegang. Kita baca Quran tanpa memegangnya. Apakah dari hafalan kita yang kita punya? Iya. Yang kita baca. Apakah boleh tanpa toharoh seperti zikir biasa? Nah, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sebagian para ulama rahimahumullah berpendapat bahwa ketika seorang tidak di atas toharoh, apakah dalam hadas kecil ataupun hadas besar, junub bagi laki-laki atau perempuan, atau haid bagi perempuan, atau lagi nifas bagi perempuan, mereka berpendapat tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh mereka membaca Al-Quran. Kalau lagi hadas, tidak boleh berzikir dengan membaca lafaz Quran, walaupun dari hafalannya. Ini pendapat. Mereka berdalil dengan hadis yang mereka sebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, demikian pula Imam An-Nasa'i serta Ibnu Majah. Katanya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Quran selama beliau tidak junub. Perhatikan lafaznya. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada kami Al-Quran selama tidak junub. Berarti kan hadis Aisyah tadi, Nabi berzikir kepada Allah setiap saat. Maksudnya bukan Quran. Karena di hadis Ali bilang, Nabi SAW tidak membacakan kepada kami Quran kalau belum junub. Ini hadis yang mereka pakai. Hadis ini sebagaimana yang kita dengar riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang mereka pakai untuk berdalil. Cuma hadis ini adalah hadis yang dhaif. Syekh Albani rahimallahu taala dhaifkan. Al-Albani dhaifkan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ahli hadis tidak menguatkan hadis ini. Yang Ali radhiyallahu taala anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Hadis dhaif. Imam Syafi'i bahkan memberikan kesimpulan tidak ada ahli hadis yang menguatkan. Tidak ada ahli hadis yang menguatkannya. Dan memang betul apa yang beliau katakan, hadis dhaif. Semukbil juga dhaifkan. Semukbil juga dhaifkan hadisnya. Ini pendapat pertama. Tidak boleh dalilnya hadis ini. Pendapat yang kedua, ini pendapat dari mayoritas ulama madhab. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Quran itu dibolehkan walaupun tidak dalam keadaan wudu. Walaupun tidak dalam keadaan wudu. Walaupun dia dalam keadaan tidak suci. Karena yang dilarang adalah memegangnya. Sebagaimana dalilnya di pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali yang suci. Ini menyentuhnya, masalah membacanya maka boleh. Pendapat ini insya Allah ini yang kuatnya. Kenapa? Karena pendapat pertama dalilnya dhaif. Sementara pendapat ini dalilnya adalah hadis yang ada di hadapan kita.
yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Apa yang beliau bilang? Beliau nukil dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi SAW berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Kata zikir di sini mencakup zikir lafaz Quran dan selain lafaz Quran. Tidak ada yang mengecualikannya atau mengkhususkan. Maka asalnya itu berlaku umum. Apalagi kata para ulama, Nabi SAW adalah orang yang paling semangat membaca Al-Quran. Nabi adalah orang yang paling bersemangat dalam membaca Al-Quran. Ini insya Allah pendapat yang kuat dari pendapat madhab. Ini dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan kebanyakan ulama kita sekarang ini. Ini dipegang oleh Syekh Bin Baz. Ini juga yang dipegang oleh Syekh Mukbil, Syekh Albani. Ini yang dipegang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ulama yang hidup sekarang ini juga yang dipegang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Tentunya ini yang benarnya. Kalau seandainya hadis yang tadi sahih bisa kita pakai. Tapi hadisnya adalah hadis yang dhaif. Tidak bisa kita mengharumkan sesuatu kepada orang dibangun di atas hadis dhaif. Tidak bisa. Itu wallahu a'lam. Ini hadis yang pertama yang kita baca malam ini. Kemudian hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ana Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Akhrajahu ad-Darqutni wa layyanah. Masyaallah. Kata beliau rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW ihtajama, beliau berbekam. Kita paham semua mungkin bekam ya. Ya. Wa shalla, dan beliau salat, wa lam yatawadda. Beliau tidak wudu dari bekam. Artinya tadinya beliau sudah wudu kemudian berbekam, setelah itu langsung beliau salat tidak berwudu. Beliau akhrajahu ad-Darqutni. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni walayyanah, tapi beliau dhaifkan. Dan memang hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Shalih Ibnu Muqatil. Dia adalah rawi yang dhaif. Bahkan berkata Imam Ad-Darqutni ketika belum menyebutkan hadis ini, katanya Shalih Ibnu Muqatil laisa bil qawi. Ibnu Muqatil dalam sanad hadis ini tidak kuat. Tidak kuat. Dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memang hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Sebenarnya keinginan beliau rahimahullah ta'ala di sini, beliau bawakan hadis ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa keluarnya darah selain di bawah, selain di jalur biasa, di jalur kubul ataupun dubur, itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Ini yang beliau ingin sampaikan. Dan walaupun hadisnya dhaif, itu pendapat yang benar. Kenapa? Iya. Hadis ini dhaif. Kita tidak pakai. Sebenarnya menunjukkan bahwa Nabi berbekam, bekam kan keluar darah, mengeluarkan darah. Belum langsung sholat tidak wudhu. Berarti kan menunjukkan bahwa keluarnya darah dari seorang selain di bawah, selain jalur ya air kencing atau jalur yang di belakang, kubul ataupun dubur. Keluarnya darah dari selain itu, dari anggota badan seorang, itu tidak membatalkan wudhu. Kita tidak berdalil dengan hadis ini. Para imam madhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mereka berdua berkata, demikian pula para pengikutnya.
Mereka katakan dengan jelas, la wudu aminhu, tidak ada wudu dari orang yang keluar darah dari badannya selain kubul dan dubur. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para ulama yang lain. Kenapa tidak membatalkan wudu? Apakah berdalil dengan hadis ini? Tidak. Tapi berdalil dengan kaidah al-aslu fil asya'i at-taharah. Asal dalam segala sesuatu itu suci. Asalnya tidak membatalkan. Nanti kita akan katakan membatalkan wudu kalau ada dalil. Jadi ini kita berdalil dengan kaidah, ini mohon maaf mungkin kalau kita tidak belajar usul fikih baru kita dengar. Dengan al-bara'atul asliyah. Asalnya tidak batal. Kecuali ada nas. Kecuali ada dalil. Itu kaidahnya. Dalil ada sebenarnya, tapi kita tidak pakai karena dhaif. Kita pakai dengan kaidah umum bahwa asalnya tidak ada yang membatalkan kecuali apa yang keluar dari dubur ataupun kubur. Sebagaimana para ulama bersepakat, semua yang keluar dari kubur dan dubur itu membatalkan wudhu, walaupun itu yang keluar tidak biasa keluar. Walaupun itu yang keluar tidak biasa keluar. Selain itu tidak membatalkan wudhu. Dan ini tentunya tidak samar lagi, walaupun dalil yang ada di hadapan kita terkait dengan itu adalah dalil yang dhaif. Dalil yang dhaif. Ini masalah yang ada di hadapan kita. Imam Ahmad rahimahullahu taala, tadi yang saya nukil itu dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Beliau di dalam madhab juga beliau tidak membatalkan wudu. Walaupun ada rincian dalam madhab beliau yang lain lagi, katanya kalau banyak membatalkan, kalau sedikit tidak. Kalau banyak darah yang keluar, batal, kalau sedikit tidak membatalkan. Hanya saja rincian dari Imam Ahmad dalam madhab riwayat beliau yang lain itu tidak kuat, karena tidak ada dalil yang merinci. Karena tidak ada dalil yang merinci. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala yang beliau pilih adalah hal itu walaupun banyak tidak membatalkan wudu. Itu juga dipilih sebelumnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini mirip dengan muntah, sendawaan, mimisan yang sudah lewat bersama kita, yang sudah lewat pembahasan bersama kita. Ini terkait dengan hadis ini. Kemudian hadis yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, wa an Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sahi. Fa'idha namatil ainani istatlaqa al-wika'u. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa zada wa man nama falyatawadda. Wa hadhihi ziyadatu fi hadzal hadithi inda Abi Dawud min hadithi Ali duna qawlihi istatlaqa al-wika'. Wa fi kilal isnadaini dha'fun. Wali Abi Daud aidan an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an innamal wudu'u ala man nama muttaji'an wa fi isnadihi dha'fun. Ini hadis ini sebenarnya seharusnya belum sebutkan di awal, karena saat membahas pembatal wudu, hadis pertama yang belum sebutkan adalah terkait dengan tidur. Apakah tidur membatalkan wudu atau tidak? Cuman belum sampaikan di sini. Padahal masalah tidur juga.
Nah, ini sebagaimana yang pernah Ana sebutkan sama antum, bahwa beliau tulis buku ini dari hafalannya. Jadi kadang seharusnya yang di sini, tapi diakhirkan di sana. Dan namanya dari hafalan tergantung yang muncul. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ingatkan kita untuk dari hafalan kita, untuk dikeluarkan dari yang kita hafal. Semua hadis yang belum sebutkan sebentar dhaif, cuma rinciannya sudah lewat. Kita baca, lihat hadisnya. Kata beliau dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-ain, mata ini, wika'us sahi, itu penutupnya as-sahi. As-sahi artinya ad-dubur, lubang, mohon maaf, lubang pantat, itu namanya as-sahi. Asal katanya dari kata as-satahi, cuma dihilangkan taknya. Dihilangkan taknya. Mata ini penutupnya dubur. Fa'idan namatil ainan, apabila kedua mata kita tertidur, istatlaqal wika, maka akan terbuka penutupnya. Artinya kita tidak sadar apakah ada yang keluar atau tidak di bawah. Ini kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani. Kemudian beliau tambah, waman nama falyatawaddo, siapa yang tidur hendaklah dia wudu. Wa hadhihi ziyadatu fil hadits, ini tambahan yang ada dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam hadis Ali, tapi tanpa lafaz istatlaqal wika. Kalau sudah tidur maka akan terbuka penutupnya. Kapan ini di atas terbuka, di bawah tertutup? Kalau di atas tertutup berarti di bawah terbuka. Artinya kita tidak akan sadari keluar atau tidak. Tapi wa fi kilal isnadaini dha'fun, pada kedua sanad ini dhaif, dan memang hadisnya dhaif dalam lafaz pertama. Lafaz kedua wali Abu Daud, di dalam riwayat Imam Abu Daud juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata secara marfu, yaitu dia angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Wudu itu wajib bagi orang yang tidur berbaring. Bagi orang yang tidur berbaring, yaitu yang batal wudunya yang tidur berbaring. Kalau tidurnya adalah tidur duduk atau dalam keadaan berdiri, tiba-tiba dia jatuh, begitu tidak membatalkan wudu. Tapi kata beliau wa fi isnadihi dha'fun, di dalam sanadnya juga dhaif, dan memang pada hakikatnya semua lafaz yang disebutkan ini adalah lafaz yang dhaif. Ini untuk kembali mengingatkan kita hadis yang pertama dulu, yang belum sebutkan di pembatal wudu dan sudah lewat pembahasannya. Apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Sudah lewat. Ada dua pendapat. Dan yang kuatnya adalah yang mengkompromikan. Ada pendapat yang mengatakan batal. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa dia tidur termasuk hal yang membatalkan wudu. Ada juga ulama berpendapat tidak. Karena pernah Nabi SAW mengakhirkan sholat isya. Orang sudah pada tidur. Anak-anak dan perempuan. Para sahabat yang menanti bagian jemaah laki-laki sudah jatuh-jatuh. Kepalanya karena ngantuk. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, mereka ketika Nabi sholat keluar, mereka langsung sholat tidak wudu. Berarti tidur tidak membatalkan wudu. Jadi ada dua hadis seakan-akan bertentangan. Yang benarnya dikompromikan. Yang menyatakan batal adalah tidur yang nyenyak, yang tidak sadari apa yang terjadi. Adapun tidur ringan yang orang masih sadari apa yang terjadi di sekitarnya atau masih mendengarnya, itu tidak membatalkan wudu. Atau sebagian ulama mengatakan kalau tidurnya berbaring batal, tidur duduk tidak batal. Tidak batal. Kenapa seperti ini semuanya? Karena tidur ini sebenarnya bukan dia yang membatalkan wudu zatnya. Tapi kalau tidur itu dia tidak sadar
di bawah ada yang keluar. Jadi itu sebenarnya pada hakikatnya dia bahasa ulama fikihnya madonnatul hadas. Bukan hadas. Tidur ini bukan hadas pada hakikatnya, tapi sangkaan kuatnya kalau seorang tidur tidak sadar ada yang keluar di bawah. Maka di sini cocok kalau dibilang tidur yang ringan itu tidak membatalkan wudhu, sementara tidur yang amik, tidur dalam, ya apalagi sampai bunyi mesinnya, ini membatalkan. Ini membatalkan wudhu. Ini cuma kita ulang saja apa yang telah berlalu di pembahasan kita. Mungkin kita cukupkan 3 hadis itu. Alhamdulillah. Insya Allah di pertemuan akan datang. Sebenarnya masih 1 hadis lagi. Tapi takutnya kepanjangan. Tidak cukup untuk kita tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silakan. Boleh secara langsung atau kertas, silakan. Silakan Pak. Gimana Pak? Ulang Pak. Kalau kita berhadas besar, bolehkah kita baca Quran tapi tidak berbunyinya? Dan sekarang pertanyaan saya, biasanya itu kalau awal di berhalangan, apakah dia tidak boleh masuk ke dalam masjid? Karena pandangan banyak kalangan muslim kita itu, kalau dia berhalangan, katanya tidak boleh masuk masjid. Apakah ada hadisnya tidak? Yang pertama. Yang kedua, apakah semua gerakan imam kalau kita ikut salat, apakah wajib kita ikuti? Contoh misalnya, pada saat dia bersedekap, apa kita juga wajib untuk bersedekap? Atau ada hadis yang bisa menjelaskan tentang hal itu? Kemudian yang ketiga, Ustaz, terus terang, pernah kejadian kita di ya, pernah ada salah seorang jamaah kita jadi imam, tapi bacaan surah Al-Fatihah, bacaan surahnya tidak sampai. Lalu dia ruku. Apakah itu salah susah? Tidak sampai maksudnya? Sampai bacaan itu maksudnya. Harusnya kan misalnya dia baca Inna misalnya tidak sampai, dia langsung ruku. Oh, tidak selesai satu surat. Selesai satu surat, apakah bisa? Suratnya ada surat. Baik, Masya Allah. Selalu 3 Pak ya. Jadi aneh kalau belum tanya 1 atau 2. Baik, pertanyaan belum pertama. Tadi kita kan bilang bahwa seorang akhwat perempuan ataupun ikhwan kan boleh membaca Al-Quran walaupun tidak bersuci kalau dari hafalannya. Saya kira pertanyaannya kalau akhwat gimana kalau sedang haid. Ternyata belum pertanyaan yang lain. Ya, alhamdulillah, yang lain disebutkan pendahuluannya, yang lain pertanyaannya. Yaitu, apakah boleh akhwat ketika dia haid masuk masjid? Kan baca Quran boleh. Kalau dari hafalannya kan masuk zikir kepada Allah. Yang dilarang memegang. Boleh nggak baca masuk masjid? Padahal dia lagi berhalangan. Lagi haid. Di dalam hal tersebut Pak, ada khilaf, ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullah taala, apakah perempuan yang sedang haid boleh masuk masjid atau tidak. Ada yang berpendapat tidak boleh masuk masjid. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban."
illa abiri sabilin hatta taktasilu. Itu poin kita yang paling terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Itu yang pertama. Yang kedua, wala junuban. Tidak boleh pula orang yang sedang junub. Illa abiri sabilin, kecuali sekedar lewat. Jadi kalau lewat dari pintu sebelah ke sebelah boleh. Kalau untuk diam tidak boleh. Ini di dalam Al-Quran, Pak. Itu yang dipakai. Sebagian para ulama berpendapat bahwa tidak boleh perempuan yang haid masuk masjid. Kenapa ini junub? Ya sama, haid juga adalah hadas besar. Sama dengan junub. Sama dengan junub. Ini pendapat pertama. Itu yang dalilnya. Pendapat yang kedua. Iya. Pendapat yang kedua. Mereka katakan bahwa orang yang sedang junub, demikian pula perempuan yang sedang haid, boleh masuk masjid. Boleh masuk masjid. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW. Pernah beliau suruh Aisyah radhiyallahu taala anha untuk ke masjid. Ambil sejadah di masjid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya haid. Nabi bilang kepadanya, al-haid laisat biyadik. Haid tidak ada di tanganmu. Haid tidak ada di tanganmu. Artinya, yang najis itu darah haid, bukan badan perempuan. Yang najis itu adalah darahnya. Darahnya najis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan itu disepakati oleh para ulama. Kata Allah, mahid, mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid, qul huwa ada, katakan itu najis, kotor. Itu darahnya yang najis. Aisyah berkira ya tidak boleh ke masjid karena lagi haid. Nabi bilang haid bukan di tanganmu. Artinya tidak apa kamu pergi ke sana walaupun kamu haid. Itu dalilnya. Terus bagaimana tadi ayat? Ayat tadi kan Pak bukan mendekati masjid. Ayat tadi itu mendekati sholat. Lihat lafadznya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat. Kalau kamu lagi mabuk dan kamu lagi junub. Sampai kamu mandi. Nah memang orang tidak boleh sholat kalau junub belum mandi. Jadi bukan masjid, tapi apa? Sholat. Walaupun mereka bilang lagi, ya sholat maksudnya masjid. Tapi itu kan pemahaman jauh. Bukan seperti yang dilafadzkan. Makanya pendapat yang kedua ini Pak yang benarnya. Perempuan walaupun dia haid boleh ke masjid. Bersamaan dengan itu kita katakan pelihara atau jaga darah haidnya supaya tidak tembus di karpet masjid atau lantai masjid. Karena darah haid itu adalah darah najis. Darah haid itu darah najis. Kalau dia bisa menjaga darahnya tidak sampai ke masjid atau kadang sampai tapi dia bisa bersihkan, tidak ada masalah. Ini pendapat yang kuat ya insya Allah. Terkait dengan pertanyaan pertama. Yang kedua tadi belum bilang apa? Mengikuti imam. Baik, apakah mengikuti imam itu pada seluruh gerakan? Iya. Tidak. Kita ikuti yang harus diikuti. Seperti perkara-perkara besar. Ruku, kita harus ruku. Bangkit, harus bangkit. Sujud, harus sujud. Yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis. Ketika belum katakan, inna maju'ilal imam liutamma bi. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Apa kata Nabi? Belum terangkan apa saja yang harus kita ikuti. Idza kabbara fakabbir. Kalau dia bertakbir, maka takbir.
Idza rafa'a farka'u, kalau dia ruku maka ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku farfa', kalau dia angkat kepalanya dari ruku maka angkat. Wa idza sajada fasjudu, kalau dia sujud maka sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujudi farfa', kalau dia angkat kepalanya dari sujud maka angkat. Wa idza sajada fasjudu, kalau dia lagi sujud kedua maka sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujudi farfa', kalau dia angkat dari ruku, dari sujud maka angkat juga. Ini dikatakan oleh Nabi SAW. Ada pun perkara-perkara sunnah seperti cara angkat tangan atau cara meletakkan tangan atau cara duduk, itu perkara-perkara sunnah. Kalau kita ikuti tidak mengapa, bagus. Kalau kita tidak ikuti juga, misalnya kita ada kuatkan yang lain, perkara sunnah bebas. Seperti lapak-lapak istidah. Imam baca Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama naqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i min khataaya bil ma'i wat thalji wal barad. Imam baca itu panjang. Kita karena imam sudah mau baca Al-Fatihah, kita baca yang pendek. Kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cukup. Atau membaca doa lagi yang ketiga, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi, itu sudah tidak masalah. Karena berbeda terhadap hal yang sunnah tidak ada masalah. Iya. Apalagi memang pada hal dasar yang memang diperselisihkan. Seperti kasus yang kita sebutkan, Mbak. Ada imam ya yang memimpin kita sholat bersedekah setelah takbir, setelah ruku. Dia bangkit dari ruku, sama Allahu liman hamidah, dia bersedekah kembali. Apakah kita juga bersedekah? Maka tergantung pendapat yang kita kuatkan. Tergantung pendapat yang kita kuatkan. Karena masalah kita bersedekah kembali atau tidak, itu diperselisihkan di kalangan ulama fikih. Dan antum tahu perselisihannya itu pakai satu hadis. Bukan hadis yang berbeda. Mereka pakai hadis yang sama. Cuman pemahaman yang beda. Itu dari hadis Sa'ad Ibnu Sa'ad. Ya? Atau hadis juga datang dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi SAW bangkit dari ruku, beliau tidak sujud. Sampai kapan? Hatta ya'uda kulla faqarin makanah. Sampai kembali setiap persendian itu ke tempatnya. Ini yang berbeda pendapat nanti. Ini kembali ke tempatnya persendian ini gimana? Ada mengatakan kembali seperti sebelum ruku. Ya sebelum ruku kan kita bersedekah. Maka ya harus kita kembali juga seperti sebelum ruku. Yaitu bersedekah. Sami Allahu liman hamidah, bersedekah. Sementara ulama yang lain lagi memahami enggak. Kalau kita bersedekah berarti persendian kita tidak kembali, kita masih terteku. Persendian kita. Karena kalau kita balik meletakkan seperti ini, berarti kita belum kembalikan persendiannya. Makanya mereka berpendapat bahwa kembalinya itu maksudnya diirsal, diturunkan. Ini mah satu dalil yang dipakai. Cuman pemahaman yang beda. Kalau kita berpemahaman berpendapat yang pertama, tidak apa-apa, kita lakukan. Kalau tidak, maka tidak perlu kita ikut imam di dalam hal tersebut. Di dalam hal tersebut. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Yang ketiga. Apa yang ketiga, Pak? Oh, iya, baik. Jadi kalau bilang ada imam pimpin sholat, Al-Fatihah aman Pak ya? Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah aman ya? Surat setelahnya. Dia asal langsung ruku. Apakah sah begitu Pak ya? Sah. Karena surat setelah Al-Fatihah itu disepakati sunnah. Tidak wajib dibaca. Yang masalah kalau tidak selesai Al-Fatihah, itu batal. Karena Nabi SAW bersabda, la sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Adapun surat yang lain, sunnah hukumnya. Iya. Jadi kalau dia tidak selesai, tapi kita contohkan, Masya Allah juga ya, inna atoina masa tidak selesai. Tidak selesai itu biasanya An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Imran.
Karena masalah kalau diselesaikan Al-Imran, Masya Allah, 2 juz lebih. Iya, makmum kayaknya selesai duluan semuanya. Kalau seperti itu. Tapi kalau inna atoina, Pak, ada orang tidak selesai. Iya, itu kan pakai 1 napas, Pak. Tapi siapa tahu memang ada. Pernah ada kasus, Pak ya. Tapi tidak apa-apa orang berhayal. Ini namanya hayalan ahli fikih. Gimana kalau ada seperti itu? Orang cuma baca inna atoina kal kautsar. Allahu Akbar. Sangka sholat sah. Iya, cuman kasihan makmum di belakang. Kalau dia tadinya belum baca Al-Fatihah. Kasihan. Dia mau balap bagaimanapun tidak dapat. Iya, kecuali dia baca ikut imam. Alhamdulillah. Iya, baik. Bagaimana cara mengingatkan seorang imam waktu sholat berjamaah? Imamnya menjaharkan bacaan pada saat sholat sir. Enggak usah diingatkan. Karena boleh sekali-sekali menjaharkan. Seperti kita tidak tahu sunnahnya, ini imam tahu. Kan boleh sekali-sekali menjaharkan. Para sahabat berkata begitu, karena Rasulullah SAW yusmi'una ba'dul ayat. Adalah Nabi SAW memperdengarkan kepada kami sebagian ayat di sholat Syria. Tidak masalah. Tetap sholat. Tetap sholat. Walaupun kita tidak ingatkan. Karena kita mau ingatkan bagaimana? Iya. Kita tentu saja tetap sah sholat. Tetap sah sholat. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika akhir khutbah Jumat. Khotibnya berdoa dan mengangkat tangan. Pertanyaannya, apakah jamaah harus mengangkat tangan juga dan mengaminkan doa tersebut? Dalam khutbah Jumat, sebenarnya seorang imam tidak disunahkan mengangkat tangan. Karena yang dinukil dari Nabi SAW tidak angkat tangan. Bahkan yang ada dinukil belum mengangkat jari telunjuknya. Belum mengangkat jari telunjuknya. Jadi pada dasarnya imam tidak disunahkan mengangkat tangan. Dan doa itu akan dikabulkan walaupun tidak angkat tangan. Walaupun kita aminkan saja tanpa angkat tangan, maka kita berserikat dengan orang yang berdoa. Dengan orang yang berdoa. Apalagi di Jumat, kita dilarang untuk bergerak di hal yang ya tidak ada dituntunkan. Tidak ada dituntunkan. Maka kita tidak angkat tangan, kita cuma aminkan. Itu boleh. Iya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, bolehkah seorang istri atau suami menolak ajakan suami atau istrinya dengan alasan lelah kerja seharian? Iya. Kalau syar'i, iya memang alasannya dan suaminya maafkan, demikian pula istrinya maafkan, juga ridho dengan hal tersebut, dia terima, maka boleh. Tapi kalau suaminya tidak ridho, dia menolaknya, maka laknat malaikat baginya sampai suaminya ridho. Laknat malaikat baginya sampai suaminya ridho. Kalau suaminya tidak ridho sampai besok subuh, ya segitu dilaknat. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Iya. Pada asalnya seorang istri kalau diajak oleh suaminya wajib dia taat. Walaupun capek. Bahkan kata Nabi SAW, walaupun dia lagi berada di atas kendaraannya, harus dia turun, dia pergi layani suaminya. Karena masalahnya kalau tidak, maka dilaknat. Itu menunjukkan itu adalah dosa besar. Karena dilaknat pelakunya. Demikian pula sebaliknya. Walaupun yang disebutkan situ adalah istri. Karena biasanya suami yang mengajak, bukan istri. Tapi kalau ada kejadian, istri mengajak, sudah lama tidak dikasih jatah. Diajak oleh istrinya, kemudian dia menolak, sama. Itu hanya disebutkan istri tidak menjawab ajakan suaminya, itu mimbabil golib. Dalam bab kebanyakan. Karena memang paling sering bagi orang yang sudah berkeluarga, biasanya suami yang mengajak. Betul nggak? Bapak ini bilang, betul sekali. Iya.
Sudah pengalaman banyak belum? Baik, itu biasanya. Tapi tidak menafikan bahwa istri mengajak. Tidak menafikan. Dan hukumnya sama. Karena syariat itu sama hukumnya, kecuali ada yang mengecualikannya. Kecuali ada yang mengecualikan. Mohon nasihatnya kepada seorang suami yang rajin memberi orang tuanya uang, tetapi tidak dengan mertuanya. Jadi memang ada kewajiban bahwa suami harus memberi mertua. Nah, yang wajib baginya memberi istrinya. Kan itu yang ada dalam akad. Dia siap melayani istrinya secara lahir dan batin, memberikan tempat tinggal kepadanya, memberikan pakaian kepadanya, dan memberikan uang belanja kepadanya. Bukan mertua. Kalau mertua, istri mau kasih, alhamdulillah. Dan itu anjuran untuk suami, bukan kewajiban. Kalau suami memberikan kepada mertuanya, itu anjuran dan sunnah. Kalau dia taati, Masya Allah, itu termasuk memenuhi hak istri. Dan tidak apa-apa istri berikan orang tuanya yang dikasih oleh suami. Misalnya suaminya kasih uang belanja, istrinya kasih orang tuanya, tidak apa-apa. Maksudnya uang belanja pribadi untuk istri, itu harus dipisahkan. Kadang sebagian orang, dia tidak pisahkan uang untuk istrinya dengan uang belanja untuk kebutuhan mereka bersama. Tidak, beda. Uang istri itu haknya pribadi sendiri. Kemudian uang belanja bersama, itu dibayar bersama, itu kewajiban suami. Kewajiban suami. Jadi boleh dia kasih ibunya atau bapaknya yang dikasih oleh suami untuk iya, itu wallahu alam. Jadi tidak ada kewajiban, cuma dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua istrinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kotoran hewan membatalkan wudu? Seperti cicak jika kita kejatuhan tainya. Iya. Hewan, tapi alhamdulillah karena penanya menyebutkan hewan apa. Kotoran cicak itu termasuk hewan yang ada di sekitar kita dan kita sulit untuk terlepas darinya. Maka kalau kita dikena oleh kotoran itu, cicak, tikus, kucing dan yang semisalnya dari hewan-hewan yang berkeliling di tengah kita, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Itu kaidahnya. Nabi ketika ditanya tentang kucing, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, innaha minat tawwabina alaikum. Itu termasuk hewan yang berkeliling di tengah kalian. Dia bukan najis. Dia bukan najis. Itu wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum usaha bekam dan mematok harga yang mau dibekam? Usaha bekam diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Karena ada dalil yang mengatakan bahwa itu adalah kasbun khabith, usaha yang buruk. Maka dari itu para ulama mengatakan usaha bekam tidak boleh. Haram. Ya. Tapi ada juga pendapat lain mengatakan boleh. Karena kenapa? Karena Nabi SAW pernah dibekam dan belum kasih biaya. Ya kalau haram, kenapa Nabi kasih? Kenapa Nabi kasih? Kata para ulama dalam hal ini, dalam mengkompromikannya banyak pembicaraan di tengah mereka. Ada mengatakan hadis pertama itu dihapus dengan perbuatan Nabi yang tadi. Asalnya memang tidak boleh, kemudian dibolehkan. Tapi ini kata yang menghapus ini butuh ditahu tanggalnya, mana yang duluan. Ini agak sulit. Ada juga yang mengkompromikan, kata mereka, hadis pertama menunjukkan haramnya, hadis kedua menunjukkan bolehnya. Jadi di tengahnya makruh. Tapi masalahnya Nabi tidak melakukan yang makruh. Nabi tidak melakukan yang makruh. Tapi walaupun itu adalah kompromi yang pertengahan. Kompromi yang pertengahan. Yang mengatakan boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Untuk keluar dari silang pendapat, cari usaha lain.
pusing pikirkan. Lebih cari usaha lain. Iya. Bagaimana tata cara mandi wajib yang sesuai tuntunan? Apa rukun dan sunah-sunahnya akan datang. Ada nanti babnya. Bab hukum seputar junub. Kenapa, apa saja yang menyebabkan wajib mandi junub dan bagaimana cara mandi junub akan datang. Mungkin kita akhirkan saja. Sabar. Kalau saya jawab sekarang, siapa tahu antum akan menghilang tekan depan. Baik, kita akhirkan saja. Sholat apa saja yang dilarang di waktu terlarang? Sholat apa saja yang dilarang di waktu terlarang? Hah? Sholat apa? Sholat yang dilarang. Iya, sholat yang dilarang. Maksudnya adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Itu kesimpulannya. Memang ada perselisihan. Cuman yang kuatnya begitu. Yang dilarang adalah sholat yang tidak memiliki sebab. Berarti boleh kalau sholat itu memiliki sebab. Maksudnya gimana? Misalnya antum habis wudhu. Wudhu sebab sunnah sholat wudhu. Atau keluar dari masjid. Masuk masjid. Masuk masjid. Ada sebab yang menunjukkan boleh sholat tahiyat masjid. Sholat-sholat yang memiliki sebab. Itu boleh. Sholat-sholat sunnah mutlak dilarang. Dilarang. Sholat-sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Sholat-sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Misalnya mau sholat istikharah. Kita pusing nih. Kita pilih akhwat Makassar atau akhwat Jeneponto. Sementara ini waktu setelah asar. Ini sholat mutlak namanya. Kita tidak boleh sholat di situ karena waktu terlarang. Nanti tunggu. Waktu keluar waktu terlarangnya baru kita apa? Sholat. Ini contoh ya. Contoh. Kalau antum dibingungkan. Ya, atau ingin melakukan usaha apa saja. Bingung mau usaha apa. Maka sholat istikharah. Nah, ini sholat mutlak. Kapan dilakukan? Maka kita keluar dari waktu terlarang. Keluar dari waktu terlarang. Waktu terlarang itu ada berapa? Ada berapa? 5. Waktu terlarang. Setelah sholat asar, saat matahari terbenam. Setelah sholat subuh, saat matahari terbit. Dan saat matahari di atas kepala kita. Sebelum masuk waktu zuhur. Itu waktu terlarang. Habis waktu ya? Habis? Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Semua yang benarnya yang kita dengarkan itu dari Allah semata, yang salahnya itu dari kekurangan kami. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.